Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill The Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Mukoda pergi ke toko konstruksi yang direkomendasikan oleh Mary. Mukoda berencana untuk memperbesar ukuran bak mandinya agar muat untuk seluruh familiarnya. Sesampainya di sana, ternyata pemilik dari toko konstruksi ini adalah seorang dwarf tua. Mukoda menyerahkan surat pengantar dari Mary dan ia juga menjelaskan maksud kedatangannya. Setelah mendengar permintaan dari Mukoda, pemilik toko berkata bahwa ia akan mengecek bak mandi milik Mukoda dalam 3 hari ke depan. Setelah urusan di sini selesai, Mukoda memutuskan untuk kembali pulang. Di malam harinya, Mukoda bersiap untuk memberikan persembahan kepada para dewa. Rupanya, para dewa sudah menunggu panggilan dari Mukoda. Mereka berterima kasih kepada Mukoda atas donasinya kepada pengikut mereka yang ada di kota ini. Setelah itu, Mukoda memberikan persembahan dengan daftar sebagai berikut. Setelah memberikan persembahan kepada para dewa, kini giliran Dewa Demiurge yang diberikan persembahan. Dewa Demiurge berterima kasih kepada Mukoda atas persembahannya. Ia berkata bahwa barang dari dunia lain sangat menggiurkan, bahkan sampai membuat para dewa hilang kendali. Ia berpesan kepada Mukoda, ketika dewa yang lain membuat masalah, maka ia dapat memberitahukannya kepada Dewa Demiurge. Mukoda menanyakan kepada Dewa Demiurge bahwa ia menyadari Pak Tuagon tak memiliki berkah dari para dewa. Meskipun Vel memiliki berkah dari dewa, namun Vel masih belum bisa untuk mengalahkan Pak Tuagon. Dewa Demiurge menjawab, sebenarnya Fenrir yang kau miliki adalah Fenrir yang terkuat dalam sejarah. Ia satu-satunya spesies Fenrir yang memiliki berkah dari para dewa. Dan untuk naga kuno, mereka adalah ciptaanku yang kubawa ke dunia ini untuk tujuan tertentu. Aku menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mengotak-atik mereka hingga sampai seperti ini. Namun, ternyata mereka lebih kuat dari yang aku pikirkan. Untuk mempersingkat cerita, aku memutuskan tidak memberikan berkah kepada naga kuno karena mereka sudah terlalu kuat. Dan juga, naga kuno tercipta bersamaan dengan terciptanya dunia ini, dan mereka mempunyai umur sekitar 20.000 tahun. Dan saat ini, familiarmu adalah generasi kedua dan masih cukup muda. Mendengar hal itu, Mukoda pun menjadi terkejut. Kemudian, ia menanyakan kembali mengenai tujuan diciptakannya ras naga kuno. Dewa Demiurge menjawab, sejujurnya, aku menciptakan mereka sebagai tindakan pencegahan atau semacamnya. Singkat cerita, aku berharap
untuk memiliki ras terkuat di dunia ini, untuk menghalangi siapapun yang melakukan sesuatu yang benar-benar di luar batas. Kau tahu, kami para dewa tidak dapat secara langsung untuk mencampuri urusan di dunia ini. Kami para dewa bertanggung jawab untuk menabur benih kehidupan, dan setelah itu kami hanya duduk dan mengamati jalannya dunia ini. Dan itulah mengapa kami memerlukan pencegahan yang memungkinkan kita mengambil tindakan yang tepat seandainya dunia mengalami perubahan yang demikian. Kau tahu, kau pernah melihat status naga kuno itu, bukan? Kau pasti pernah melihat keterampilan yang disebut sihir tertinggi jiwa naga kuno. Itu adalah mantra yang diberikan hanya untuk satu anggota dari setiap generasi naga kuno dan diturunkan selama berabad-abad. Dan kebetulan familiarmu adalah yang membawanya saat ini. Seperti namanya, jiwa naga kuno adalah mantra pamungkas yang didukung jiwa perapal mantra tersebut untuk mengakhiri dunia. Mukoda pun sangat terkejut mendengar bahwa familiarnya memiliki kemampuan untuk mengakhiri dunia ini. Dewa Demiurge berkata, "Ho ho ho, kau tak perlu khawatir. Familiarmu lebih dari puas dengan dunia ini dan sangat menikmati hidupnya. Aku yakin dia tidak berminat untuk melakukannya. Dan juga sihir tersebut tak dapat dilepaskan tanpa izin dariku." Mendengar hal itu, Mukoda pun sedikit lega. Kemudian, Mukoda kembali bertanya mengenai gereja Rubanov. Dewa Demiurge menjawab, "Ya, setiap dunia pasti memiliki bagian yang bodoh. Tapi, kau tak perlu khawatir. Kau dilengkapi dengan sangat baik untuk menangani masalah seperti ini dengan sangat mudahnya. Aku menyarankan, jika kau punya waktu luang, mampirlah ke sana untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang tolol itu." Mukoda berkata, "Apa? Tunggu. Berhentilah mencoba mengirimku ke sana. Tidak bisakah Anda mengirimkan wasiat 1 atau 2 dan menyelesaikannya?" Dewa Demiurge menjawab, "Sayangnya, agama mereka didirikan atas dasar penipuan, dan para penipu jajaran atasnya tidak akan pernah mendengarkan nasihat dari para dewa, bahkan dewa sepertiku. Jadi, hal yang dibutuhkan adalah memberikan mereka pelajaran. Kau memiliki Fenrir terkuat dan naga kuno yang siap membantumu. Ini akan menjadi seperti permainan anak-anak bagi mereka." Ya, hanya itu yang dapat kusampaikan dan aku akan mengandalkanmu. Kau dapat menantikan sesuatu yang menyenangkan setelah kau melakukan ini. Jadi, jangan terburu-buru. Ingat, tangani saja kapanpun ketika kau memiliki waktu luang. Dan segera, Dewa Demiurge pun memutuskan telepatinya. Setelah mendengar perkataan Dewa Demiurge, Mukoda masih dihantui rasa kebingungan, apalagi dengan perkataan bahwa sesuatu yang menyenangkan akan menanti Mukoda. Mukoda berpikir, apa akhirnya kehidupan cintanya yang sial akan mendapatkan dorongannya kembali? Apakah ia akan menemukan seorang calon pengantin? Setelah itu, Mukoda pun segera tidur dengan masih memikirkan rasa penasarannya. Keesokan paginya, Mukoda masih memikirkan permintaan dari Dewa Demiurge mengenai gereja Rubanov. Awalnya, Mukoda masih bimbang
mengenai apakah ia perlu untuk memberitahukan kepada para familiarnya. Namun, Mukoda memutuskan untuk menahannya terlebih dahulu. Kemudian, Mukoda segera beralih tentang permasalahan perluasan kamar mandinya. Setelah sarapan, tiba-tiba Peter memanggil Mukoda dan berkata bahwa Bruno sudah datang ke rumah Mukoda. Mukoda mempersilahkan Bruno dan dua temannya untuk segera masuk ke dalam. Awalnya, Bruno dan rekannya merasa bingung, mengingat kolam yang dimiliki Mukoda ternyata sudah memiliki ukuran yang cukup besar. Namun, setelah Mukoda menunjukkan familiarnya, Bruno pun akhirnya paham. Setelah berdiskusi, Bruno berkata bahwa perluasan kamar mandi Mukoda membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk pengerjaannya. Mukoda juga menyampaikan keinginannya untuk membuat rumah bagi para calon pelayan barunya. Rupanya, Mukoda berencana untuk menambah pelayan baru untuk membantu mengurus bisnisnya. Mengingat dengan meningkatnya permintaan produk Mukoda, pelayan yang saat ini bekerja untuk Mukoda, mereka semua pun menjadi kewalahan. Setelah melihat lokasi dari tempat yang akan dibangun rumah, Bruno berkata, kemungkinan butuh waktu sekitar 2 bulan untuk membuat rumah. Sebelum pulang, Mukoda memberikan mereka masing-masing sebotol whisky dari skill supermarket online-nya. Melihat hal itu, Bruno dan rekannya pun terkejut, mengingat whisky tersebut adalah minuman dari toko minuman hantu. Kemudian, Bruno berbisik kepada Mukoda, apakah kau pemilik toko tersebut? Dengan nada sedikit canggung, Mukoda pun menjawab iya. Rupanya, di setiap perjalanan Mukoda, ia akan menjual minuman keras, namun dengan jumlah terbatas. Minuman keras dari toko Mukoda ternyata sangat dinikmati oleh banyak orang. Namun, dikarenakan Mukoda tak menetap lama di setiap kota, orang-orang pun menamai toko tersebut sebagai toko minuman keras hantu. Bruno bertanya kepada Mukoda, apakah ia akan membuat toko minuman keras di Galerina? Namun, Mukoda menjawab, ia tak akan melakukannya. Kemudian, Mukoda berjanji akan memberikan Bruno minuman keras agar ia bisa mempercepat pembangunan kamar mandinya dan juga rumah Mukoda. Mendengar hal itu, Bruno dan rekannya pun menjadi bergembira. 2 hari pun berlalu. Akhirnya, renovasi kamar mandi Mukoda telah selesai. Setelah selesai makan malam, Mukoda dan para familiarnya segera memutuskan untuk mencoba kamar mandi barunya. Namun, hanya Vel yang tak mau untuk mandi bersama. Mukoda, Sui, Dora-chan, dan Pak Tuagon mulai masuk ke dalam kamar mandi baru mereka. Mereka semua tercengang dengan kamar mandi barunya yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Mereka semua sangat menikmati mandi air hangat di kamar mandi baru tersebut. Keesokan harinya, Mukoda meminta tolong kepada para familiarnya untuk membantu mengurus pohon-pohon yang ada di halamannya, yang nantinya akan dijadikan rumah bagi para pelayan barunya. Setelah itu, Mukoda dan para familiarnya pergi ke halaman belakang untuk menebang pohon tersebut. Ternyata, di halaman belakang ada beberapa pelayan Mukoda yang sedang melakukan pekerjaan. Kemudian, Mukoda menjelaskan
maksud kedatangannya. Teresa berkata kepada Mukoda, apakah ia dapat memiliki kayu pohon tersebut untuk dijadikan kayu bakar. Mendengar hal itu, Mukoda pun mempersilahkannya untuk mengambil kayu tersebut. Segera, para familiar bersiap untuk memotong beberapa pohon tersebut. Namun, Mukoda segera menghentikan langkah mereka. Rupanya, Mukoda khawatir bila kekuatan para familiarnya justru akan menyebabkan kerusakan pada daerah sekitar. Mendengar hal itu, Luke dan Irvin pun tertawa terbahak-bahak. Mukoda segera mengeluarkan kapak dari dalam item boxnya. Kapak ini adalah milik petualang yang ditemukan di dalam Dungeon Bricks. Mukoda menyuruh Luke dan Irvin untuk menebang pohon tersebut menggunakan kapak menggantikan para familiarnya. Mendengar hal itu, Luke dan Irvin pun hanya bisa pasrah mengikuti perintah Mukoda. Kemudian, para familiar pergi meninggalkan Mukoda untuk lanjut tidur siang. Di saat Mukoda sedang melihat Luke dan Irvin menebang pohon, ia mendapat sebuah ide untuk mengecek pedang sihir yang dimilikinya. Mukoda segera mengeluarkan keempat pedang sihirnya dan mencoba untuk mengeceknya. Melihat pedang sihir Mukoda, Luke dan Irvin menjadi terkejut. Rupanya, pedang sihir adalah artefak yang sangat langka. Bahkan, kerajaan saja akan sangat menjaganya dengan sangat ketat. Setelah melakukan pengecekan, Mukoda memilih pedang geram untuk digunakan, sedangkan yang lainnya akan dimasukkan kembali ke dalam item boxnya. Mukoda mengayunkan pedang geram ke arah sebuah pohon dan segera pohon itu pun tumbang dengan sangat mudahnya. Luke dan Irvin hanya bisa tercengang melihat aksi dari Mukoda. Mereka berpikir orang macam apa yang menebang pohon menggunakan pedang sihir yang sangat berharga. Tak butuh waktu lama untuk Mukoda menyelesaikan pekerjaannya untuk menebang pohon. Kemudian Mukoda memanggil para familiarnya untuk membantu Mukoda menangani akar pohon-pohon tersebut. Selang beberapa waktu, akhirnya semua pekerjaan pun telah selesai. Mukoda memberikan hadiah bir untuk Luke dan Irvin, dan untuk para familiar, Mukoda memberikan mereka kue dari toko Fumiya. Hari-hari berikutnya, Mukoda menghabiskan waktu untuk bersantai di rumah, dan terkadang ia akan menemani para familiarnya untuk berburu monster. Di suatu pagi, tiba-tiba Peter datang menghampiri Mukoda dan berkata bahwa ada sekelompok orang dari gereja Rubanov datang kemari. Saat ini, Bartel sedang menahan mereka di depan gerbang dan menyuruh Peter untuk memanggil Mukoda dan mantan petualang yang lainnya. Mendengar hal itu, Mukoda pun segera bergerak dan memanggil para familiarnya. Setelah dijelaskan kepada para familiarnya, segera mereka pun bergerak menuju ke depan gerbang. Di lain tempat, orang-orang dari gereja Rubanov bersikeras untuk memasuki rumah Mukoda. Namun, Bartel bersikeras untuk menghentikan langkah mereka. Dengan nada amarah, salah satu dari orang tersebut memerintahkan para pengawal untuk membunuh Bartel. Sesaat kemudian, muncul Mukoda yang segera menghentikan langkah mereka. Mukoda memerintahkan Bartel untuk berdiri di belakang,
dan Mukoda menyuruh para pelayannya untuk mencoba menghubungi kuil petualang dan kesatria Earl. Mukoda mempercayakan kepada para familiarnya untuk menjaganya. Para familiar nampak sangat bersemangat dan akan menghancurkan mereka dengan sangat brutal. Mendengar hal itu, Mukoda pun sedikit gelisah mengingat kemungkinan hal ini akan berdampak di daerah sekitar. Dengan sedikit nada kesal, Mukoda menanyakan maksud kedatangan mereka. Salah satu dari mereka yang bertubuh kekar berkata bahwa Mukoda harus mengizinkan mereka untuk masuk dan berbicara di dalam. Namun dengan segera, Mukoda pun menolak ide tersebut. Setelah itu, terjadilah cekcok antara Mukoda dengan para anggota gereja Rubanov. Rupanya, orang-orang tersebut datang kemari bertujuan untuk meminta sumbangan dari Mukoda. Namun, setelah Mukoda menolaknya, mereka dengan segera meminta para pengawalnya untuk membunuh Mukoda beserta para familiarnya. Semua pengawal, mereka segera menghunuskan pedangnya dan berkata, "Ini salahmu. Seharusnya kau diam saja dan ikuti perintah kami." Segera, Mukoda pun meminta para familiarnya untuk bergerak. Vel dan Pak Tuagon bergerak maju dan mengeluarkan aura intimidasi mereka. Merasakan hal itu, orang-orang gereja Rubanov pun hanya bisa terdiam ketakutan. Selang beberapa saat, Luke dan Irvin datang bersama dengan anggota guild petualang dan beberapa kesatria lokal. Setelah dijelaskan, para kesatria segera menangkap mereka untuk diseret masuk ke penjara. Salah satu kesatria dan anggota guild berkata, jika terjadi sesuatu lagi, Mukoda bisa segera untuk menghubungi mereka. Mengingat Mukoda ini adalah sumber daya yang sangat berharga bagi guild petualang maupun kerajaan. Mukoda berharap bahwa gereja Rubanov yang ada di negara ini dapat segera diusir seperti yang terjadi di negara Erman. Dengan kejadian ini, Mukoda akhirnya mengerti bahwa gereja Rubanov harus segera dihentikan. Ia berpikir mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk menjalankan perintah dari Dewa Demiurge mengenai gereja Rubanov. Di malam harinya, setelah makan malam, Mukoda memberitahukan kepada para familiarnya mengenai permintaan dari Dewa Demiurge. Mendengar hal itu, Vel dan Pak Tuagon pun tertawa dengan rencana yang sangat menghibur ini. Sui dan Dorachan juga sangat senang. Akhirnya, mereka ada kesempatan untuk menghajar kelompok tersebut. Para familiar nampak sangat bersemangat untuk menghancurkan seluruh kerajaan suci Rubanov dengan sangat brutal. Mendengar hal itu, Mukoda pun menjadi ngeri sendiri. Dengan nada panik, Mukoda menghentikan ide gila dari para familiarnya. Mukoda menjelaskan bahwa pesan dari Dewa Demiurge hanya bertujuan untuk memberikan mereka sedikit pelajaran dan bukan untuk menghancurkan seluruh kerajaan tersebut. Mendengar hal itu, Vel, Dorachan, dan Pak Tuagon menganggap Mukoda bahwa ia terlalu lembut. Mukoda memberitahukan rencananya kepada para familiarnya. Mukoda berencana untuk pergi ke kuil utama mereka yang berada di kerajaan suci Rubanov dan segera menghancurkannya.
Mukoda berpikir jika kuil utama mereka berhasil dihancurkan, maka para pengikutnya tak akan dapat untuk mengajarkan ajaran milik mereka. Awalnya, para familiar nampak tidak senang dengan ide Mukoda. Namun, pada akhirnya mereka pun menerimanya. Para familiar sangat bersemangat untuk pergi sekarang. Namun, Mukoda menghentikan langkah mereka. Mukoda berkata bahwa ia memerlukan waktu untuk mempersiapkan bekal untuk perjalanan. Awalnya, Mukoda menginginkan untuk waktu 5 hari ke depan. Namun, para familiar memaksa Mukoda untuk berangkat lusa. Mendengar hal itu, Mukoda pun akhirnya menyetujui saran dari para familiarnya. Mukoda berpesan bahwa ketika kita melakukan perjalanan, maka para familiar tak bisa untuk memesan masakan Mukoda. Hal ini dikarenakan kompor ajaib Mukoda masih dalam keadaan rusak. Setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan setelah mengalahkan gereja Rubanov, mereka akan pergi ke tempat selanjutnya, yaitu kota Ronkainen, untuk membeli kompor. Hari-hari berikutnya, Mukoda disibukkan untuk memasak makanan yang akan dijadikan bekal perjalanan. Mukoda juga meluangkan waktunya untuk pergi ke kuil petualang untuk memberitahukan perjalanannya. Namun, Mukoda merahasiakan rencananya yang akan meruntuhkan gereja Rubanov. Di sore harinya, setelah memberikan persembahan kepada Dewa Demiurge, Mukoda meminta izin untuk meruntuhkan gereja Rubanov. Segera, Dewa Demiurge memberikan izinnya kepada Mukoda. Keesokan harinya, parti Mukoda telah bersiap untuk melakukan perjalanan. Nampaknya, para familiar sangat bersemangat untuk menghajar orang-orang tersebut. Setelah itu, mereka pun segera pergi untuk menuju kerajaan suci Rubanov dengan menaiki Pak Wagon. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemus Guild The Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.